Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Mister Dia. Oke, di tahun baru ini kita akan membahas sebuah alur cerita baru, tepatnya yaitu manhwa. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah manhwa, Regressing with the King Power, menceritakan seorang pemuda yang bernama Kim Tae-yoon. Ia adalah orang yang level awakennya masih belum ditentukan, dipermalukan seperti pecundang karena dia gagal melakukan awaken. Akan tetapi, dia berhasil awaken kemampuannya pada saat kematiannya. Ketika itu ada suatu gerbang dibuat yang mengarahkannya pada sang raja. Setelah itu, Taeyoon yang telah kembali dengan kekuatan raja mendapatkan kemampuan baru yang disebut Protection. Taeyoon, seorang pria berusia 35 tahun, mengalami regresi menuju saat ketika dia masih berusia 19 tahun. Dengan kembalinya dia ke masa lalu, ia bertekad akan menjadi seorang yang paling hebat di dunia. Apakah misi dari Taeyoon ini akan menjadi kenyataan, ataukah dia akan menjadi karakter yang ampas-ampas saja? Oke, patut kita nantikan. Yuk. Cerita bermula di sebuah tempat yang banyak sekali monsternya. Iya, kita sebut dungeon aja. Terlihat di situ ada seorang pria yang tengah mengalami kesulitan karena monster yang dihadapinya cukup lumayan tangguh, karena dia juga seorang porter. Pria itu menusukkan belatinya ke arah mulut monster itu, dan monster itu pun langsung mati. Pria itu cukup kagum dengan dirinya sendiri. Ia berkata, akhirnya aku bisa menggunakan kekuatanku sendiri untuk menaklukkan monster. Dan namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ada yang memanggilnya. Hei, Unawaken, apa yang kau lakukan? Kalau kau seorang porter, lakukanlah pekerjaanmu dan kumpulkan barang-barang drop. Apa kau tidak lihat mayat-mayat monster itu? Kau pikir kami membayar seorang sepertimu hanya agar kau bermain-main? Pria itu pun hanya mengucapkan maaf kepada rekan-rekannya karena ia memang sampah. Dengan berlalu pergi teman-teman atau rekan-rekannya, ia mencibirnya. Astaga, dasar bajingan porter tak berguna. Pria itu yang mendengarnya, ia hanya pasrah dan diam. Dunia berubah setelah Abyss ditemukan. Abyss merupakan dimensi lain di mana monster yang hanya ada di cerita fantasi sungguh ada. Setelah penemuan Abyss, orang-orang bangkit dengan kekuatan transenden. Dan dengan kekuatan itu, mereka menaklukkan monster dan menjelajahi Abyss. Karena itu, standar untuk menilai seseorang bukan lagi berdasarkan kepribadian atau usaha, tapi berdasarkan rank awaken kita. Jika rank awaken kita tinggi, maka siapapun itu hidupnya dijamin pasti akan bagus. Namun, aku tidak. Aku seorang porter yang hanya membawakan barang-barangnya awaken, dan seorang awakener yang bahkan tidak pernah membuka status window di umur 30 tahun. Selama aku tidak awaken, aku tidak akan pernah bisa menjelajahi hidup yang mereka pesakan. Dari semua gumamannya itu, ia berteriak kepada rekan-rekannya. Ia berkata, aku sudah mendapatkan semua drop dari sebelah sini. Namun seketika itu dia menoleh ke arah teman-temannya. Ternyata teman-temannya telah terbantai dan menyisakan dirinya saja. Sontak saja dia pasti kaget dan tidak menyangka bahwa rekan-rekannya semua telah binasa. Ia berkata, apa-apaan ini? Kenapa semuanya telah mati? Kenapa ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kau adalah satu-satunya yang tersisa.
Pria itu pun langsung melihat ke arah belakangnya, dan ternyata terlihat ada sosok yang sangat besar. Dia mempunyai banyak lengan atau tangan, yaitu dan ternyata dia adalah monster dengan triple S, yaitu Asmodeus. Pria itu pun berteriak dan langsung melancarkan serangan ke arah monster itu. Namun ya tentu saja ya guys ya, tangan pria itu putus. Dia pun berguling-guling mencari kesakitan. Kemudian monster itu mendekati pria itu dan memberikan serangan ke arah kepala pria itu. Dan pria itu pun bergumam, "Apa-apaan? Beginikah cara aku mati? Orang tuaku meninggal dunia karena kecelakaan. Aku dirundung, tidak henti di sekolah. Dan aku menjalani hidup diabaikan selama seumur hidupku, karena aku seorang unawakan. Namun, sekarang hidupku akan berakhir hanya setelah membawa-bawa barang. Pecundang sampah. Hidup sialan ini, sialan." Namun tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa seluruh syarat awakening telah terpenuhi. Dan di situ juga muncul sebuah tangga yang mengarah ke sebuah gerbang. Di balik gerbang itu ternyata ada sebuah wujud yang bercahaya. Ia mendekati ke arah pria itu. Tentu saja pria itu sangat kebingungan apa yang terjadi sebenarnya. Ia melihat ke arah belakangnya dan terlihat Asmodeus telah berhenti. Sosok yang bercahaya itu berkata kepada pria itu, "Hahaha, kau malah fokus terhadap seorang seperti Asmodeus yang berhenti." Pria itu menanyakan kepada sosok yang bercahaya itu siapakah dirinya. Dan sosok yang bercahaya itu berkata, "Siapa aku? Ada yang memanggilku King. Tapi kau tak perlu memanggilku itu. Aku akan memberikan authority kepadamu mulai sekarang." Pria itu masih saja kebingungan. Dia bertanya-tanya, King? Authority? Apa maksudnya? Dia ini membicarakan apa sih? Apa makhluk ini yang membuat Asmodeus seperti itu? Makhluk itu yang mendengar gumaman pria itu. Ia berkata, "Curiga itu tidak baik loh. Aku hanya mengagumi tekad dan kegigihanmu, lalu datang untuk memilihmu. Tapi lebih baik jangan pikir keajaiban seperti ini akan terjadi lagi." Pria itu yang mendengarnya cukup kebingungan. Dia bertanya-tanya kepada makhluk itu, Tunggu dulu, memilihku, apa yang sebenarnya terjadi?" Namun makhluk itu meresponnya dengan berkata, "Hahaha, tunggu saja waktumu tiba. Dengan sabar, akan datang suatu hari di mana kau akan memahami semuanya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, kucingku." Makhluk itu pun langsung membawa pria itu untuk berekreasi ke masa di mana ia masih berumur 19 tahun. Setelah ia berekreasi, ia terbangun dan tersadar ternyata ia tengah dihadapkan dengan preman-preman sekolah. Ia dipukuli oleh beberapa berandal-berandal yang ada di situ. Ia dihajar oleh beberapa berandal-berandal di situ. Ia terus-terusan dihajar dan dihajar. Ia bergumam, "Kok bisa bajingan yang membuliku saat SMA ini ada di sini sekarang? Padahal aku kan barusan berada di abis. Tunggu, jadi authority? Namun tiba-tiba muncul sebuah status window yang memberitahukan nama Kim Tae-yoon, umur 19 tahun, rank F, skill Perth. Ia yang melihat status window itu, yang melihat umurnya masih 19 tahun, ia berkata, "Ini 16 tahun yang lalu. Wah, kalau iya, itu berarti Ia tertawa gembira melihatnya. Dan bajingan-bajingan berandal itu berkata kepadanya, "Apa-apaan si brengsek ini? Kenapa?
Apa dia jadi gila? Hahaha, kampret. Kau ini benar-benar mau dihajar ya. Namun sebelum itu terjadi, Taeyun langsung melancarkan serangan ke arah pemimpin para berandal-berandal itu. Tentu saja bawaan dari pemimpin berandal itu tidak terima melihat pemimpin mereka dihajar. Kedua bajingan berandal itu melancarkan serangan ke arah Taeyun. Ia melancarkan serangan api dan satunya melancarkan serangan es. Taeyun yang melihat itu bersiap dan menyiapkan pukulannya. Dan ketika pria yang melancarkan serangan api itu mendekat, dia langsung melancarkan serangan bogeman yang mengarah ke arah dagu bajingan itu. Dan sepeguna es juga tak luput dari serangan Taeyun. Ia menendang perut pengguna es itu dan terlempar sangat jauh. Namun tidak berhenti dari situ saja. Para cecungu itu terus saja menyerang ke arah Taeyun. Dan Taeyun terus meladeni para bajingan cecungu itu dan terus mengajarnya. Pada akhirnya kedua cecungu bajingan itu tak lagi bisa berdiri lagi dan dia terkapar di lantai. Dan kemudian terdengar suara yang berkata, Kau awaken. Kim Taeyun, kau itu hanya serangga di sini. Kau akan mati hari ini juga. Pemimpin berandal itu mengubah dirinya menjadi sesosok seperti golem. Dan ternyata dia menggunakan stone skin, meningkatkan kekuatan tubuh dengan batu yang keluar dari kulit. Pemimpin berandal itu melancarkan serangan tinju ke arah muka Taeyun. Dan Taeyun langsung saja menghindarinya. Namun tidak berhenti dari situ. Pemimpin berandal itu langsung melompat ke arah atas Taeyun. Ia langsung melancarkan serangan bogem ke arah Taeyun. Dan terlihat ledakan yang sangat kuat yang diakibatkan oleh serangan dari bos berandal itu. Ternyata Taeyun masih bisa menghindari serangan itu. Dan dia melancarkan serangan bokong ke arah pemimpin berandal itu. Namun serangan Taeyun bukan apa-apa bagi pemimpin berandal itu. Malah tangan Taeyun lah yang terluka. Pemimpin berandal itu pun langsung melancarkan serangan balasan ke arah Taeyun. Ia memukul Taeyun sampai terpental yang sangat jauh. Seharusnya kau tahu batasanmu sebelum bertingkah sombong. Apa kau sudah sadar sekarang? Dasar bajingan rendahan. Kalau sudah begini, apa yang mau kau lakukan? Apa kau mau terus-terusan kabur? Atau mungkin semua orang yang sudah awaken mendapatkan skill dan rank, mulai dari rank F yang hampir sama dengan manusia biasa, sampai ke rank S yang bisa disebut sebagai monster. Kemampuan fisik skill dari orang yang sudah awaken itu meningkat secara drastis. Tapi apa yang Taeyun dapatkan adalah sebuah skill yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Selain itu ranknya juga rank terbawah. Ia berpikir apabila dia tak akan pernah bisa menang melawan Bai Yongsu yang seorang J-rank. Tapi entah mengapa ia merasa ia tidak akan kalah kali ini. Namun tiba-tiba muncul aura merah yang menyelimuti Taeyun. Yongsu yang melihat itu sangat kaget dan berpikir apa yang terjadi ini. Kekuatan apa sebenarnya ini? Tidak mungkin kalau kau sudah awaken. Taeyun pun melihat auranya dan ia berkata, inikah skill predation? Aku bisa merasakan magic bergerak sesuai keinginanku. Yongsu berteriak dan berkata, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun semuanya pasti akan berakhir kalau aku membunuh orangnya secara langsung. Yongsu pun langsung menerjang maju dan melancarkan serangan ke arah Taeyun. Namun Taeyun hanya mengangkat tangannya dan terjadi sebuah tabrakan kekuatan yang menghancurkan perisai batu milik Yongsu. Dan di situ terjadi sebuah ledakan yang sangat kuat. Dan terlihat Yongsu yang telah terkena serangan itu terkapar di lantai. Dan kemudian muncul status window yang memberitahukan
Production telah selesai sebagai hasil karena telah memangsa target. Rank Anda telah berubah menjadi E dan mendapatkan satu skill baru, yaitu Stone Skin telah didapatkan. Scene pun beralih tepatnya di klinik sekolah. Di situ terlihat guru cewek penjaga klinik. Ia sangat kaget melihat Taeyun yang tengah membawa ketiga berandal itu. Taeyun menyapa guru itu dengan berkata, "Halo Bu Guru." Dan sontak saja guru itu sangat kaget dan berteriak, "Wah!" Setelah pertarungan selesai, Taeyun memindahkan anak-anak itu, termasuk Bae Yungsu, ke klinik sekolah. Dan kekuatan milik Bu Guru perawat ialah menyembuhkan semua luka. Bu Guru perawat itu menanyakan kepada Taeyun apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Taeyun berbohong kepada Bu Guru itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Taeyun yang telah mendapatkan perawatan dari Bu Guru itu, ia berjalan keluar dan ia bergumam, "Sekarang lukaku sudah sepenuhnya sembuh. Ini bagus. Aku mengalami awaken dan berhasil balas dendam pada Bae Yungsu. Masalahnya, production rankku yang hampir tidak berubah, bahkan setelah latihan seumur hidupku, meningkat setelah 1 kali bertarung. Meski hanya F rank, tapi kekuatannya melebihi C rank. Aku bahkan bisa mencuri skill lawan yang aku kalahkan. Kenapa orang itu King memberikan kekuatan seperti ini? Kenapa dia membuatku mengalami regresi? Aku punya banyak pertanyaan, tapi apa akhirnya? Ada satu hal yang harus aku lakukan, mencari tahu tentang production." Ya, sampai di sini dulu aja ya guys ya. Kita lanjutkan ceritanya ke part selanjutnya.